Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cam Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Tuyul Kampung, yang ditulis oleh Kak Muhammad Yusuf. Tak pernah lupa, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kampung ini dulunya kampung yang aman, tentram, dan nyaman. Namun pada suatu hari, ada keanehan yang sering terjadi, yaitu seringnya warga kampung kehilangan uang. Warga pun sepakat untuk diadakan ronda bergantian, karena warga berpikir ada maling yang suka berkeliaran. Tapi walaupun ada ronda diadakan, tetap saja ada warga yang kehilangan uang. Padahal yang berjaga di ronda sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya orang mencurigakan. Contohnya di pagi itu, teriakan nenek Casmi mengagetkan tetangga. Beberapa warga mulai berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Bu Titin, tetangga sebelah rumahnya, menemukan nenek Casmi selonjoran di lantai kamarnya, sedang terisak. Tangan kanannya memegang dompet coklat kusam yang terbuka. Diliriknya dompet itu ternyata kosong. Cucunya yang bernama Mawar, yang berusia 7 tahun, ikutan menangis di atas kasur, memandangi neneknya yang menangis terseduh. Bu Titin duduk menjajari nenek Casmi. "Nek Casmi, ada apa?" Ia merangkul dan mengusap bahu nenek Casmi. Hilang semuanya." Nenek Casmi kembali terisak, meracau tidak jelas, memegang kepalanya dan menyenderkan tubuhnya di ranjang kasur. Beberapa warga mulai memenuhi depan pintu, celingukan ingin tahu apa yang terjadi. "Apa yang hilang, Nek?" tanya Bu Titin kembali. "Uangnya nenek, Bude," jawab sang cucu. "Ya Allah, Nek, kalian kemalingan." Mendengar tebakan Bu Titin, warga mulai bergumam. Banyak yang merasa iba. Nenek Casmi adalah seorang janda tua yang hidup berdua dengan cucunya. Anaknya atau ibu dari cucunya merantau keluar kota untuk menghidupi mereka sejak suaminya pergi meninggalkannya untuk wanita lain. "Kok bisa, Nek? Semalam nenek di rumah kan?" Isakan nenek Casmi terdengar melemah. Ia mulai bisa berkata, "Semalam masih ada, utuh. Rencananya pagi ini mau saya pakai buat bayar listrik sama beli sembako. Terus sekolahnya Mawar. Lah, pas buka dompet sudah raib, tidak tersisa." Tenggorokannya mulai bergetar-getar lagi, menahan tangis, sembari menunjukkan dompet di tangannya. Mawar mulai turun dari kasur, ikut menghambur di samping neneknya, memeluk dan terisak. "Padahal itu uang baru dikirim Yanti 3 hari yang lalu buat biaya sebulan. Gak mungkin saya minta lagi." Ia mengusap-usap kepala sang cucu. Keduanya terlihat memelas. "Sabar ya, Nek, nanti kita semua bakal bantu," tutur Bu Titin menenangkan. "Iya, Nek Casmi, mulai nanti malam kita semua bakal perketat jam skambling. Siapa tahu bisa ketemu tuh malingnya," sahut Bang Mulyadi di depan pintu. Semua warga manggut-manggut mengiyakan. Pak RW mulai mengumpulkan warga di luar rumah nenek Casmi, lalu menyusun beberapa rencana, sumbangan untuk nenek Casmi, dan jadwal jaga untuk nanti malam. Setelah semua beres, warga mulai membubarkan diri. Hari-hari berikutnya, warga mulai resah. Banyak yang kehilangan uang begitu saja. Kali ini bukan dalam nominal besar, hanya selembar sampai beberapa lembar saja. Namun sudah mengusik kenyamanan warga. Pak RW mulai bingung, sebab hampir setiap malam tidak pernah ada laporan atau menemukan maling yang dimaksud. Keadaan kampung tetap aman-aman saja.
Hingga suatu malam, saat Bang Mulyadi yang terkenal punya indera keenam, dapat jatah giliran jaga. Saat itu ia sedang keliling kampung untuk ronda. Karena hawa yang dingin, ia membelitkan sarung menutupi kepala dan tubuhnya. Di suatu kebun pisang milik Pak RW, dia menemukan seorang anak kecil sedang meringkuk. Kepalanya botak, tidak berpakaian, dan tubuhnya kurus kering. "Dek, kamu ngapain di situ? Udah malam gini loh. Kamu anaknya siapa?" tanya Bang Mulyadi yang tidak digubris oleh anak itu. Keadaan waktu itu sangat gelap. Anak itu terduduk di antara pohon pisang yang membuat Bang Mulyadi memicingkan pandangan. Ia mulai merasakan ada kejanggalan. Perlahan ia menarik senter yang terselip di saku celananya, menekan tombol on dan menyorot wajah anak itu. Seketika ia tercekat melihat penampakan anak itu menyeringai dengan taring kecil. Kantung mata hitam dan kulit pucat. Ia berdiri. Terlihat di tangannya terselip kantong putih. Ia semakin yakin bahwa itu bukan manusia. Anak itu mulai bergerak, membuat Bang Mulyadi terjungkal ke belakang. Ia mencoba berdiri, namun terbelit oleh sarungnya sendiri, membuatnya kembali terperosok. Anak itu lari secepat kilat, hilang di antara pepohonan pisang. Bang Mulyadi celingukan sembari mengatur nafasnya. Meski mata batinnya bisa melihat hal tak kasat mata, ia tak punya kemampuan khusus untuk mengendalikan. Takut sudah pasti. Sejak saat itu, warga mulai meyakini bahwa masalah kampung sekarang ini adalah akibat perbuatan tuyul yang entah milik siapa. Karena Bang Mulyadi bercerita bahwa menemukannya di kebun Pak RW, warga mulai curiga dan bergosip tak jelas, membuat Bu RW merasa malu untuk keluar rumah. Warga semakin yakin melihat gelagat keluarganya yang semakin jarang berkumpul. Pagi hari di sebuah toko kelontong milik Pak Hasan, ibu-ibu yang sedang memilih peralatan rumah tangga berdesas-desus dengan semangat. Iya, Bu RW itu sekarang semakin jarang ya ikut acara kampung. Kemarin aku undang jamiah di rumahku juga nggak datang loh. Tutur Bu Imah, istri Pak Hasan, pemilik toko sedang duduk di kursi kasir, mengibaskan kipas tangan dengan renda berwarna pink. Ih, aku jadi ngeri. Bener nggak sih kabar itu? Sahut Bu Mimin tanpa menoleh, tangannya sibuk memilih sapu ijuk. Jangan kayak Bu Tina yang suka nyinyir gitulah Bu. Kita juga belum tahu pastinya kan. Nggak baik loh suuzon. Sahutan Bu Titin di depan toko yang sedang memilih pisau dapur. Iya, bukannya suuzon gitu loh Bu Titin. Lah, kenyataannya gitu. Saya sampai bingung mau naruh duit di mana lagi. Pasti selalu berkurang. Siapa lagi kalau bukan ulah tuyulnya Bu RW? Cecar Bu Imah dengan nada kesal. Bu Mimin mendekat ke meja kasir, menaruh sapu ijuk di sana. Langsung disambut begitu saja oleh Bu Imah. 30.000 Bu. Loh, biasanya kan 25.000 Bu Imah. Jangan kayak tuyul dong. Kita tiap hari udah kehilangan beberapa lembar. Masa masih dicekik juga di sini? Sesal Bu Mimin memonyongkan bibirnya. Biasanya kapan? Sampean aja beli sapu berbulan-bulan yang lalu. Sekarang sudah beda harganya. Jawabnya, meski kesal, Bu Mimin membuka dompet, lalu menaruh uang pas dengan sedikit menggebrak. Bu Imah hanya menyengir kuda, sembari terus mengibas kipas tangannya. Bu Mimin keluar dari toko dengan perasaan dongkol, diikuti Bu Titin. Bu Titin, gak jadi beli? Teriak Bu Imah. Nggak jadi, pisau saya di rumah masih bagus. Nanti biar diasah sama suami saya. Jawabnya dengan nada tinggi. Terlihat Bu Imah menggerutu tak jelas melihat kedua tetangganya berlalu. Saat itu, Pak RW yang rumahnya berada di depan toko Bu Imah terlihat membuka pintu pagar, sembari melipat tangan ke belakang punggungnya. Setelah menutup pagar, kedua tangannya menyatu di belakang, layaknya menggendong sesuatu.
Dua ibu itu berjalan agak jauh di belakang Pak RW, mengamati pergerakannya yang sedikit mencurigakan. Bu Titin, lihat tuh Pak RW. Kata bapakku dulu, kalau ada orang yang berjalan sambil melipat tangan di belakang. Nah, itu tandanya lagi gendong tuyul. Bisik Bu Mimin sambil terus berjalan. Aku juga mikirnya kayak gitu sih Bu. Jangan-jangan, sahut Bu Titin mengerutkan kening. Mereka beradu pandang. Coba Bu, kita ejek dari sini. Katanya ya, kalau kita olok-olok di belakang, tuyulnya bisa merajuk. Usul Bu Mimin. Bu Titin mengangguk. Ia mempercepat langkah, mendekatkan jarak dengan Pak RW. Tepat berselang 1 meter, Bu Titin pasang muka jelek sambil menjulur-julurkan lidah seakan mengejek. Bu Mimin terkikik. Ia ikut mendekat memiringkan bibirnya ke samping sambil melotot. Seketika, Pak RW berbalik, membuat dua ibu itu terdiam mematung. Apa? Ia melotot geram. Terlihat sekali muka kesal di wajahnya. Tenggorokan Bu Titin tercekat, tertahan di sana. Refleks, Bu Mimin menyeret tangannya menjauh berbelok arah. Ketika dirasa sudah jauh dan aman, keduanya baru bisa bernafas lega. Gak salah lagi kayaknya Bu, tapi jangan ceroboh dulu. Kita harus benar-benar tahu kebenarannya, harus dijadikan bukti. Kata Bu Titin menggebu. Iya Bu, jangan sampai kita salah orang, biar gak jadi fitnah. Saya juga gak mau sembarangan nuduh orang, jawab Bu Mimin. Keduanya lalu berpisah di pertigaan gang, karena rumah mereka beda arah. Sesampainya di rumah, kedua ibu itu bercerita kepada suaminya masing-masing. Geram menyelimuti, dengan susah payah mereka bekerja. Tetapi, seenaknya saja diambil paksa tuyul sialan itu. Nanti saya coba klarifikasi ke warga yang lain, biar kita cari jalan keluarnya, usul suami Bu Mimin, diikuti anggukan mantap istrinya. Malam ini, kembali Bang Mulyadi dapat tugas jaga. Ia sudah diberitahu oleh suami Bu Mimin untuk mengawasi rumah Pak RW, untuk memastikan tuyul itu keluar dari rumahnya atau tidak. Karena baterai senternya habis, ia mampir ke toko Pak Hasan untuk membeli. Pak, baterainya 2 ya, kata Bang Mulyadi. Iya Mul, lagi tugas ya? Kalau saya besok, sahut Pak Hasan sambil mengambil baterai dari kotak kardus. Kamu yang fokus kalau jaga ya Mul. Hanya kamu harapan warga, karena cuma kamu yang bisa melihat tuyul itu, tambahnya sembari memberikan baterai pada Mulyadi. Dari dalam toko terlihat Bu Imah mendekat ke arah Pak Hasan dengan membawa selendang yang disampirkan ke lehernya. Kancing dasar bagian atasnya pun terbuka beberapa. Bang Mulyadi tertegun memandangnya, seperti habis menggendong dan menyusui bayi saja. Namun ia berpikir, mereka tak punya anak kecil. Untuk apa Bu Imah bawa selendang? Cucunya pun ada di kota seberang. Ia terdiam heran. Bahkan berkali-kali Pak Hasan memanggilnya, tapi dia hanya diam memandang Bu Imah. Mul, kok malah ngelamun sih? Mulyadi tersadar lalu menggeleng. Iya Pak, maaf, saya lagi heran saja lihat Bu Imah. Ngapain istri Bapak pakai selendang gitu? Apa cucunya lagi ada di sini? Tanya Bang Mulyadi, membuat Bu Imah buru-buru menutup kancing daster dan melemparkan selendangnya. Anu Mul, itu tadi habis senam sama latihan tari di dalam. Cari kesibukan Mul, lumayan kan, dapat bonus langsing pula. Jawab Bu Imah nyeleneh. Bang Mulyadi seketika menatap tubuhnya dari atas ke bawah. Aneh sekali, tubuh pendek dan gempal seperti itu, dikata langsing, dari mananya coba? Ia menghembuskan nafas kasar, lalu mengeluarkan uang dari kantong celana untuk membayar baterai. Kemudian dia pamit. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kedua teman jaga Bang Mulyadi dapat giliran menyelusuri kampung. Sedang ia sendiri di dalam pos ronda.
ia mulai mengeraskan volume radio agar suasana jadi ramai. Keras ia bersenandung untuk mengusir sepi, sembari sedikit bergoyang menikmati alunan lagu. Angin dingin tiba-tiba menerpa. Ia melirik awan yang mulai bergemuruh, bergelayut, dan menggelantung seakan siap untuk menumpahkan air langit. Kilatan petir mulai menyala-nyala. Ia mempererat balutan sarung di tubuhnya, meringkuk di pojok pos ronda, menahan tusukan dingin angin malam. Celingukan ia mengedarkan pandangan, berharap kedua temannya segera kembali menemani. Samar-samar di kegelapan gang, ia melihat sebuah bayangan. Semakin lama semakin nampak jelas. Sosok itu berlari kecil menuju kebun pisang Pak RW. Awalnya Bang Mulyadi takut untuk melangkah, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mulai berjalan cepat mencari keberadaan sosok itu. Dengan bersenjatakan senter di tangan, ia menelusuri kebun pisang. Meski gemetar dan dada berdegup dengan kencang, ia tetap berusaha melawan. Hingga tepat di pojokan tembok, ia menemukan sosok gundul berdiri menghadap pohon pisang. Ia mematikan senter agar tidak ketahuan. Perlahan dengan sedikit berjinjit agar tidak menimbulkan suara, ia mendekatinya. Tepat di belakang sosok itu, Bang Mulyadi mendekap dari belakang. Namun, ia sedikit heran merasakan perawakan yang ada dalam pelukannya. Ternyata tubuhnya lebih tinggi darinya. Seketika ia terkaget mendengar suara gemerisik air membasahi daun kering. Bang Mulyadi melongokkan wajahnya ke depan bawah. Ia terkesiap melihat sosok yang ia dekap sedang mengencingi pohon pisang. Wajah keduanya perlahan bertemu pandang. "Jancuk asu!" teriaknya keras ketika menemukan wajah Slamet teman rondanya. Seketika ia melepaskan pelukan itu. Slamet masih menatapnya lekat dengan tatapan tajam. "Apa? Jangan mikir aneh-aneh kamu ya. Kamu pikir aku suka kamu?" Slamet menganggukkan kepala cepat. Tangan Bang Mulyadi segera meluncur di kepala botaknya. Plak! "Aduh, sakit mul!" Ia bersungut lalu menarik kembali resleting celananya. Keduanya terkekeh. "Haha, tak kira kamu itu tuyul tadi, Met. Aku lihat penampakannya berlari ke sini tadi," kata Bang Mulyadi. Keduanya lalu berjalan kembali menuju pos ronda. "Masa? Udah 2 kali loh kamu ketemu tuyul di sini. Jangan-jangan benar kata warga kalau tuyul itu milik Pak RW. Ya lagi pulang dari menjalah uang warga. Kayaknya kita mesti cari bantuan orang pintar, Met. Besok kita diskusikan. Asal jangan sampai ketahuan sama Pak RW," usul Bang Mulyadi yang diterima anggukan dari Bang Slamet. Pagi hari warga dihebohkan oleh Pak Hasan yang tiba-tiba membeli mobil baru. Kerasa kerusuk gumaman warga mulai terdengar. Nyatanya, toko kelontong Pak Hasan tidak begitu ramai. Namun dengan gampangnya membeli mobil baru yang nilainya ratusan juta. Mereka membelokkan fakta dengan dalih bahwa itu hasil uang yang diberikan oleh anak sematawayangnya di kota seberang. Jelas tak ada yang percaya, sebab semua sudah tahu bila anaknya yang namanya Rizky hidup serba kekurangan di sana. Kerjanya tidak menentu dengan 3 anak yang masih kecil. Bahkan seringkali Pak Hasan yang membantu perekonomian mereka lewat transferan darinya. Beriringan dengan berita itu, warga dikejutkan kembali dengan kabar Pak RW sekeluarga yang akan pergi umroh. Bisa dibayangkan berapa nilai rupiah yang mereka keluarkan untuk 4 orang. Sedangkan Pak RW sendiri hanyalah seorang guru PNS yang gajinya hanya sebatas UMR. Warga mulai menebak-nebak siapa di antara keluarga mereka yang memang pelihara tuyul. Beberapa warga yang ekonominya di bawah standar sudah geram karena seringkali kehilangan uang yang bahkan tinggal selembar malah raib begitu saja. Bang Mulyadi dan Bang Slamet tidak tinggal diam.
Mereka mulai beraksi dengan menyebarkan dari telinga ke telinga, karena takut membuat Pak RW dan Pak Hasan curiga. Ada yang mengusulkan untuk mendatangkan Gus Alif dari desa seberang, yang terkenal sakti dalam hal gaib dan mistis. Tanpa menunggu lagi, salah seorang warga sudah diutus untuk menghubungi Gus Alif agar bisa menyelesaikan masalah kampung ini. Di sebuah pengajian kampung, beberapa ibu-ibu sudah rapi duduk berjejer mengitari musola. Di pojok gerbang terlihat Bu RW, duduk bersimpuh dengan tangan yang gemperincing perhiasan. Tidak ada yang duduk di sebelahnya, ia sendirian. Menunduk dan hanya ikut merapal bacaan yang sedang dilantunkan Bu Nyai. Nyinyiran ibu-ibu semakin menjadi ketika melirik gelang dan cincin yang terselip di tangan kirinya Bu RW. Tuh, lihat Bu, semakin kesini, saya makin yakin kalau dia itu pelihara tuyul. Dulu kan Bu RW suka polosan, hanya pakai cincin nikah doang. Tapi sekarang, nah lihat noh. Ujar Bu Imah dengan lirikan pedas. Bu Imah, jangan menggiring opini publik buat nyinyir Bu RW ya. Sampean sendiri apa nggak mikir? Tiba-tiba beli mobil baru dengan gampangnya. Warga nggak hanya curiga sama Bu RW, tapi sama sampean juga. Tutur Bu Mimin gak kalah pedas. Ia seperti ditampol ribuan tangan, mendelik melirik ibu-ibu yang melingkar mengitarinya. Wajahnya terlihat merah padam. Para ibu semakin memandangnya dengan tatapan cadas. Ia menyerah, berdiri dengan sewot, lalu pergi meninggalkan majelis. Ibu-ibu cekikikan melihat Bu Imah merajuk. Bu Mimin, mantep betul deh kamu Bu. Menolok sekali ucapannya. Kata Bu Sri, istri Bang Slamet, mengacungkan jempolnya. Biarin, salah sendiri. Suka banget ngegibah gak jelas. Gak mikir sama kelakuannya sendiri. Biar kapok dia. Tambahnya terkekeh. Iya Bu, sekali-kali perlu dikasih pelajaran itu mulut. Saut seorang ibu di samping Bu Titin. Shh, ngaji Bu, jangan ngomong sendiri. Tutur makrum di barisan depan. Semuanya terdiam menahan tawa, lalu melanjutkan bacaan tahlil yang sempat tertunda. Hari demi hari, serangan tuyul semakin meresahkan warga. Beruntung malam ini Gus Alif mau menyempatkan waktu untuk datang ke kampung. Ia segera bersiap saat dijemput oleh Bang Mulyadi. Sesampainya di pos jaga, keduanya duduk di kursi panjang bersama beberapa warga lainnya, lalu fokus menatap kebun pisang Pak RW. Di situ Gus, biasanya saya sering lihat, ucap Bang Mulyadi sembari menunjuk ke arah kebun pisang. Gus Alif mengangguk. Ia mengambil rokok dari dalam saku, lalu menyulutkannya dan sedikit berbincang untuk mengusir ketegangan. Selang beberapa menit, ia ditunggu akhirnya muncul. Bang Mulyadi sedikit kaget, tapi berusaha tenang agar tuyul itu tidak menyadari jika sedang diuntit. Ia hanya melirikan bola mata pada Gus Alif untuk memberi kode. Bibir Gus Alif seketika merapalkan bacaan yang entah apa. Bang Mulyadi terlihat tegang saat perlahan tuyul itu seperti terkena hipnotis, berjalan mendekat ke arah mereka. Sedang warga lainnya hanya menampakkan wajah kebingungan karena tidak bisa melihat apa yang terjadi. Hingga jaraknya tinggal beberapa meter, Gus Alif mengambil sebuah botol dari dalam tasnya. Dalam beberapa detik saja, tuyul itu dengan mudahnya masuk dalam botol. Tatkala Gus Alif membuka tutup botolnya, kepulan asap mengepul saat tuyul itu berhasil masuk ke dalamnya. Bang Mulyadi dan warga lainnya mulai terlihat tegang. Bang Mulyadi menyeka buliran keringat di dahi dengan lengan bajunya. Ia mulai memperhatikan betul-betul sosok yang ada dalam botol itu sembari bergidik. Itu beneran tuyulnya, Gus. Serem amat ya bentuknya. Loh, Gus, dia gerak-gerak di botol.
pengen keluar sepertinya, Gus. Jangan khawatir, sudah saya kunci botolnya. Gak mungkin bisa keluar kalau bukan saya yang buka. Jelas Gus Alif yang membuat Bang Mulyadi dan warga lainnya terlihat sedikit tenang. Terus mau diapain ini tuyulnya, Gus? Biar dia ngaku siapa majikannya. Tanya dia, Mul, suruh ngaku, kata seorang warga geram. Gus Alif mengangguk, tanda memberi kesepakatan. Tuyul sialan, siapa majikanmu? Tanya Bang Mulyadi sembari menuding botol. Dia jawab apa, Mul? Beberapa warga tak sabar ingin tahu. Katanya cuman bapak, jawab Bang Mulyadi geram. Di sini semua juga bapak-bapak, Mul. Tanya namanya dong. Gerutu bapak berkaos coklat kesal. Tenang, saya ada cara tanpa membuat ia harus mengaku. Dijamin efektif. Setelah Gus Alif menengahi keributan warga, semuanya bisa mengangguk pasrah, menunggu hal apa yang akan dilakukan sang ustadz. Ia menaruh botol di atas meja, lalu kembali merapalkan bacaan. Matanya memejam dan jari telunjuknya diangkat setara dengan kepalanya. Perlahan, ia mulai membuka mata, kemudian seperti sedang membentuk huruf X di depan dinding botol. Wah, bisa gitu ya? Bang Mulyadi menatap botol dengan penuh keheranan. Apa yang terjadi, Mul? Warga bersaut-sautan bertanya kebingungan. Saya sudah memberi tanda X di dahi sebelah kanan tuyul ini. Dan ini akan langsung terjadi pula dengan pemilik si tuyul. Jadi, kalian tinggal melihat siapa di antara warga di sini yang memiliki tanda itu di dahinya. Dipastikan dialah pemilik sesungguhnya. Tutur Gus Alif membuat warga manggut-manggut memahaminya. Kini, semua orang di pos ronda itu saling pandang, memastikan siapa di antara mereka yang dahinya terluka. Sepertinya semua orang yang ada di sini tidak punya alibi. Besok pagi saja kita sebar berita ini biar segera ketahuan. Ucap bapak berkaos coklat kepada semua orang. Terima kasih bantuannya, Gus. Semoga bisa segera terpecahkan semua misteri ini. Bang Mulyadi menjabat tangan Gus Alif dengan menyelipkan amplop yang berisi uang sumbangan warga. Warga yang tidak bertugas jaga segera membubarkan diri masing-masing. Mereka berjalan sambil bergumam membahas kejadian tadi. Pagi hari, suasana kampung jadi sedikit aneh. Hampir setiap orang yang ketemu saling pandang jidat. Bahkan ibu-ibu yang berkerudung diminta untuk sedikit membuka jilbab untuk memastikan. Pak RW yang saat itu sedang menyiram tanaman, jadi sedikit kepo melihat gelagat warganya. Ketika Nenek Casmi berjalan di depan rumahnya, Pak RW mencegahnya untuk bertanya. Nek, itu ada apaan? Kok pada liatin jidat? Nenek Casmi lalu mendekat ke arah suara panggilan dan melihat lekat-lekat dahi Pak RW. Oh, jadi bukan Pak RW ya? Katanya seraya melototkan mata pada dahi Pak RW. Seketika Pak RW memegang jidatnya sendiri. Loh, emang kenapa sih, Nek? Tanya Pak RW semakin penasaran. Tadi malam tuyulnya sudah ketangkep, Pak. Kata orang-orang, kalau lihat seseorang yang jidatnya terluka dengan tanda X, itu berarti majikannya. Jelas Nenek Casmi menggebu-gebu. Pak RW hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan Nenek Casmi. Beberapa ibu-ibu mulai ikut berdatangan ke depan rumah Pak RW. Terlihat Bu Titin dan Bu Mimin menatap Pak RW penuh malu. Maafkan kami ya, Pak, karena hampir menuduh Pak RW. Keduanya menekuk wajah mengalihkan pandangan. Gak apa-apa, Bu. Waktu itu sejak awal saya sudah tahu kalau sedang diikuti. Makanya sedikit kesal sama sampean berdua. Bu RW yang mendengar cerita di depan rumahnya segera mendekat. Alhamdulillah kalau sudah ketangkep. Semoga segera tuntas masalah ini. Biar saya dan keluarga juga gak kepikiran terus
dengar omongan warga tentang kita. Karena sebenarnya kami sekeluarga bisa pergi umroh karena mendapat warisan dari bapak saya. Iya Bu RW, sambil bantuin juga lihat jidatnya warga yang lewat, biar kampung kita segera aman. Ucap Nenek Casmi pada keduanya. Lalu semua ibu yang berkumpul pamit untuk pergi ke pasar. Hampir 2 hari, warga belum bisa menemukan si pemilik tuyul. Karena hampir semua warga tidak ada yang punya alibi. Kali ini warga semakin yakin bahwa Pak Hasanlah pelakunya. Karena beberapa hari ini, ia tidak menampakkan diri keluar rumah. Warga berbondong-bondong mengerumuni rumah Pak Hasan. Bu Imah istrinya menjadi ketakutan saat melihat kerumunan warga datang dengan penuh emosi. Woi, Pak Hasan, keluar sini. Tunjukkan wajahmu di depan kami semua, kalau berani. Seru Bang Mulyadi yang diikuti teriakan semua warga. Ayo keluar! Sahut warga lainnya dengan nada tinggi dan kasar. Karena takut bila warga sampai berlaku anarkis, Bu Imah memberanikan diri untuk keluar rumah menemui warga yang mengamuk. Maaf Bapak Ibu semua, suami saya lagi sakit, gak bisa berdiri untuk keluar, badannya panas banget. Ujarnya dengan suara bergetar-getar. Pak RW mulai angkat suara. Kalau memang suami sampean gak bersalah, coba buktikan sekarang. Papa suaminya keluar agar kami yakin. Kata Pak RW. Bu Imah terlihat mengangguk pasrah dan masuk ke dalam rumah. Perlahan namun pasti, ia menuntun suaminya keluar rumah. Semua warga terlihat melongo menyaksikan Pak Hasan dengan dahi yang baik-baik saja. Bu Imah mendudukkan suaminya di kursi teras rumah. Semua orang saling pandang, merasa tidak enak hati, sudah menuduh sembarangan orang. Lihat, apa yang kalian tuduhkan tentang saya dan suami tidak ada yang benar. Kami membeli mobil benar-benar dari Rizky anak kami yang sejak setahun yang lalu bekerja di luar negeri. Awalnya dia membuka sebuah kedai kecil di sana. Ternyata makin lama kedainya berkembang pesat dengan untung 75 juta per bulan. Jelas Bu Imah yang membuat semua warga manggut-manggut. Jadi, sekarang siapa yang bersalah? Apa ada lagi yang pernah dicurigai? Tanya Pak RW, semua orang terlihat berkerumun tak jelas. Hingga akhirnya, ada yang baru menyadari kalau Bang Slamet tidak terlihat batang hidungnya sejak penangkapan tuyul malam itu. Ia memberitahu Bang Mulyadi sebelumnya jika istrinya sedang sakit, jadi tidak bisa ikut. Wah, bener-bener nih si Slamet. Bisa jadi sih. Rumahnya kan memang di samping Pak RW. Jadi selama ini, tuyul itu melewati kebun pisang Pak RW untuk kembali ke rumah Slamet. Ucap Bang Mulyadi mengira-ngira. Semua warga pun terlihat mengangguk mantap, lalu bersiap mendatangi rumah Bang Slamet. Ayo kita buktikan, seru Pak RW memimpin warganya. Rumahnya terlihat sepi dan tertutup. Warga yang tidak sabar segera mengetuk keras pintu rumahnya. Baru kali ini ketukan dan teriakan warga menggema. Woi Slamet, keluar Mat! Berulang kali ketukan dan teriakan warga menggema, tapi si pemilik rumah belum juga membuka pintu. Woi Slamet, keluar sekarang! Dengan perasaan emosi, warga mulai mendobrak pintu rumahnya tanpa permisi. Saat pintu benar-benar terbuka, terlihat kedua orang pemilik rumah meringkuk di ruang tamu. Dengan geram, keduanya diseret paksa keluar rumah. Tanpa dikomando, warga membentuk lingkaran mengelilingi kedua pasangan tersebut. Dahi Bang Slamet terlihat membusuk dengan nanah yang bersiap muntah, membentuk huruf X yang membiru di bagian pinggirnya. Istrinya pun begitu, wajahnya terlihat pucat dan kering, seperti habis disedot paksa isi tubuhnya. Keterlaluan kamu, Mat. Selama ini aku percaya padamu. Ternyata kamu sendiri pelakunya. Ucap Bang Mulyadi geram. Istrimu pasti kecapean karena harus menyusui tuyul itu kan?
Lihat, badannya sampai habis kayak gitu. Bu Mimin berseru menatap wanita di hadapannya. Sudah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon agar kita jangan main hakim sendiri. Sebaiknya kita serahkan semua ini ke pihak yang berwajib. Buktinya sudah ada kan? Kita kumpulkan semua bukti yang ada agar segera diproses. Tutur Pak RW menutup emosi warga. Akhirnya, dengan menunjukkan bukti berupa tumpukan uang dan perhiasan milik warga yang disimpan di lemari dapurnya, keduanya ditangkap oleh polisi. Kampung pun kembali aman seperti semula, tanpa ada lagi kejadian yang meresahkan itu lagi. Selesai. Terima kasih buat sahabat KM Story yang selalu setia mendengarkan cerita dari Mimin. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Baiklah, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.